Selamat datang di channel kami Santri Junior. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas vakumnya channel ini hampir setahun lebih. Kedepannya semoga kami selaku pengelola akun ini bisa konsisten untuk tetap melanjutkan karya kami. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang zakat profesi. Istilah ataupun kata tersebut mungkin masih terdengar aneh di telinga kita, apalagi saya sebagai santri yang kesehariannya hanya memaknai kitab-kitab ulama salaf. Zakat yang kita tahu mungkin adalah zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada tanggal 1 Syawal itu, zakat tijarah dan zakat lain-lainnya itu. Ternyata untuk zakat profesi ini ternyata sudah diatur oleh undang-undang negara, yang mana dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, baik rutin maupun tidak. Penghasilan yang dimaksud termasuk gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lain. Maka dari itu, kita butuh kejelasan dari istilah zakat profesi ini. Apakah kewajiban ini memang benar-benar dari nas Quran dan hadis? Dan juga bagaimana penghitungannya untuk mengetahui pekerjaan ini sudah termasuk pekerjaan yang wajib dizakati atau tidak. Maka dari itu, kita serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Untuk pertanyaan pertama, apa itu dulu zakat profesi begitu? Begini, kalau kita membahas terkait zakat profesi, sebetulnya tidak ada dalil yang eksplisit begitu ya, baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan terkait kewajiban zakat profesi itu. Namun munculnya zakat profesi itu kan ada sebagian ulama Timur Tengah, ulama kontemporer yang merasa bahwa ada ketidakadilan antara wajibnya zakat bagi seorang petani dan tidak wajib zakat bagi dokter. Sebagai contoh mungkin. Ya, sebagai contoh zakat profesi begitu. Ya, profesi itu bisa kita katakan YouTuber, selebgram, TikTokers, itu semuanya bisa dikatakan profesi begitu kan. Lah, kalau kita kembali pada kajian kitab salaf, zakat itu kan ada 5 kategori. Pertama, zakat mawashi, zakatnya hewan ternak. Yang kedua, zakatnya nukut atau nakden, itu emas perak. Kemudian yang ketiga, zakatnya zuru atau makanan pokok seperti beras. Yang keempat itu zakatnya thimar atau buah-buahan seperti anggur dan kurma itu. Yang terakhir itu zakat tijarah atau zakat dagangan, zakat perniagaan. Lah, dari kelima-lima ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan zakat profesi. Lah, akhirnya ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib, sebab seakan-akan ada ketimpangan sosial begitu ya. Seorang petani yang katakanlah pekerjaannya lebih berat daripada dokter itu wajib zakat, sedangkan TNI Polri yang katakanlah penghasilannya lebih besar daripada petani itu tidak wajib zakat. Sehingga dari sini, apakah betul dalam istilah syar'i atau dalam istilah fikih Islami itu ada nggak istilah zakat profesi? Ternyata tidak ada. Zakat profesi tidak ada. Lalu jika memang dalam nas Al-Quran dan hadis itu tidak ada, ulama itu menyimpulkan zakat ini kewajibannya sama dengan zakat apa yang begini. Kemudian kalau kita sudah sepakati bahwa zakat profesi itu tidak ada dalam istilah syar'i begitu, maka apakah dokter, YouTuber dan lain sebagainya yang
notabene begitu ya, penghasilannya lebih besar daripada petani, apakah kemudian tidak wajib zakat? Oh tidak, mereka tetap wajib zakat. Hanya saja zakatnya itu bukan atas nama zakat profesi, tapi zakat orang yang memiliki penghasilan begitu saja. Jadi dia berprofesi atau tidak, yang penting sudah memiliki uang sejumlah atau senilai 85 gram emas, itu wajib zakat. Jadi zakat profesi itu mungkin kalau kita akan menarik benang merahnya, setiap orang yang memiliki penghasilan dan penghasilannya mencapai nilai 85 gram emas, nisabnya nakden itu, dan mencapai 1 haul, yaitu wajib zakat. Oh, disamakan dengan Zakatnya nakden. Sebab kemarin itu ada sebagai artikel itu yang menyamakan bahwa dalam zakat profesi itu ketentuannya sama dengan zakat zuru, zakatnya tanaman. Lah saya kira ini yang kurang pas. Jadi kalau memang akan mewajibkan orang yang berprofesi dokter, TNI, Polri, misal YouTuber akan wajib zakat, ya kita jangan menyamakannya dengan zakat zuru, tapi ketentuannya disamakan dengan zakat zakat nakden, sehingga yang dikeluarkan itu juga 2,5% dari uang yang ada itu. Saya kira begitu terkait zakat profesi. Dari penjelasan tadi yang disampaikan narasumber ini ada sedikit menarik yang saya tangkap begitu. Pertama, istilah zakat profesi rasanya kurang tepat. Karena yang penting bukan pekerjaannya. Betul. Tapi dia memiliki penghasilan ataupun tidak. Betul. Soalnya ada pengangguran, terlihat tidak bekerja, tidak berprofesi begitu. Tapi penghasilannya atau uangnya itu banyak sekali. Contoh misalkan orang yang tanam saham. Betul. Orang yang memiliki perusahaan yang hanya pekerjaannya itu tidur. Iya, di sebahnya ya. Itu kan istilah ini kurang tepat begitu. Yang benar adalah seperti apa mungkin? Lah kalau saya istilahkan itu, zakat profesi lebih tepatnya diistilahkan zakatnya orang yang berpenghasilan atau orang yang memiliki uang senilai dengan emas 85 gram. Sehingga tidak memandang profesinya apa, yang penting dia sudah memiliki uang yang halal begitu, maka wajib zakat. Meskipun dia tidak memiliki profesi. Lah, kemarin saya cek itu di situsnya MUI, ternyata memang di sana sudah diputuskan bahwa YouTuber kemudian selebgram itu wajib zakat. Dan di sana memang ketentuannya ternyata setelah saya cek, ketentuannya mengikuti zakat nakden, sehingga yang dikeluarkan juga 2,5%. Saya kira begitu. Zakat emas begitu ya. Zakat emas sama dengan itu nisabnya begitu. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lalu ketentuannya tidak jauh beda dengan emas, tentang haul, tentang nisabnya itu mungkin berapa, bisa dijelaskan? Kalau tentang itu sama plek dengan emas, artinya harus mencapai 1 tahun, uang itu harus ada selama 1 tahun, kemudian uang tersebut mencapai nilai 85 gram emas, dan yang dikeluarkan itu rubul usyur atau 2,5%. Saya kira begitu. Mudahnya kalau emas itu berapa tadi? 85 gram. 85 gram itu kalau dirupiahkan misalkan 9 atau 100 juta ya mudahnya ya. Maka yang wajib dikeluarkan adalah 2.500.000 dari 100 juta itu. Dari 100% berarti 2,5%, 2,5 juta. Maka yang patut dicatat untuk para pekerja yang penghasilannya memang benar-benar banyak begitu, itu adalah pertama harganya emas untuk setiap tahunnya, karena kan emas itu mengalami berubah, sehingga perlu diperhatikan nisabnya emas itu berapa, sehingga pengeluarannya itu nanti bisa ditentukan. Kalau harga terbaru emas itu kalau nggak salah saat ini ya, itu 1.500.000 sekian. Jadi 1.500.000 sekian dikali 85 gram, berarti berapa juta itu sekian. Lalu dikeluarkanlah 2,5% dari jumlah tersebut. Saya rasa sudah cukup
tentang penjelasan zakat profesi dalam kesempatan kali ini. Untuk kedepannya kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.